Baik Bapak Ibu sekalian, kajian kita sampai di Perang Badar. Sedikit lagi kita bicara tentang Perang Badar. Terakhir kita sampai di bahasan ketika pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala turun di Perang Badar. Itu saat malaikat secara bergelombang berdatangan. Ini untuk mengabulkan permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah berdoa, Allahumma intuhliki hadhil isabah la tu'bad. Ya Allah, jika engkau kalahkan pasukan ini, itu pasukan kaum muslimin, maka tidak ada lagi yang menyembahmu. Jadi engkau ya Allah tidak akan disembah lagi. Karena berarti yang menang adalah kebatilan. Ya, itu pentingnya, salah satu pelajarannya bagaimana pentingnya kita berdoa. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, hendaknya setiap kita jangan lepas dalam berdoa. Meskipun kita bisa jadi mampu untuk melakukannya. Bisa jadi kita sanggup untuk melakukannya. Gitu. Karena bisa jadi itu menjadi pekerjaan rutin kita, gitu. Tapi tetap jangan pernah lepas dalam berdoa. Nah, Rasulullah berdoa padahal sebelum terjadinya perang Badar, beliau sudah dijanjikan kemenangan. Sudah dijanjikan kemenangan. Bahkan bagaimana ketika beliau, dalam bahasan kita sebelumnya, ketika beliau memantau area yang akan dijadikan pertempuran antara kaum muslimin dan kafir Quraisy, itu Rasulullah sudah diperlihatkan bagaimana nanti Abu Jahal matinya di sini, bagaimana Umayyah matinya di sini posisinya. Sudah diberi kabar Rasulullah. Tapi meskipun demikian, beliau tidak melepaskan dari berdoa. Nah, karena doa inilah kemudian Allah ijabah, kemudian Allah turunkan pasukan berupa ribuan malah malaikat. Dan bagaimana di surat Al-Anfal di ayat ke-12 Allah berfirman khusus menginstruksikan kepada para malaikat untuk membedakan nanti di antara tewasnya pasukan Quraisy itu yang mati di tangan malaikat dengan di tangan kaum muslimin, yang mana bedanya gitu. Itu ada perbedaannya. Dan salah satunya Allah gambarkan itu di surah Al-Anfal ayat ke-12. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Ya, ingatlah ketika Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mewahyukan kepada para malaikat, ya, ilal malaikah anni ma'akum, sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian. Fasabbitul, ya, bersama kalian wahai para malaikat. Fasabbitul ladzina amanu, maka tugas kalian wahai para malaikat, kata Allah, kuatkan, teguhkan orang-orang beriman. Fasabbitul ladzina amanu. Maka kalau sudah kalian teguhkan dengan kehadiran kalian di tengah-tengah pasukan kaum muslimin, maka kata Allah, saulqi fi qulubil ladzina kafaru, maka aku akan lemparkan, akan aku tanamkan rasa takut ke dalam hati-hati orang kafir. Maka perintah berikutnya kata Allah kepada para malaikat, fadribu fawqal a'naq, maka pukullah, penggallah leher mereka. Ya. Di malaikat diperintahkan untuk memenggal kepala kaum kafir Quraisy. Ya. Wadribu kulla minhum kulla banan, dan juga potong, kata Allah, ya, potong ujung-ujung jari mereka. Nah, ini bedanya. Nanti korban-korban di perang Badar ini matinya di tangan sahabat tapi di tangan malaikat. Jadi kalau di tangan malaikat itu kepalanya putus. Dan bahkan ada bekas seperti luka bakar. Karena malaikat pedangnya nanti mengandung api neraka gitu.
Makanya ada seperti luka bakar. Maka para sahabat menyaksikan itu. Saat mereka sudah bersiap-siap ingin membantai musuh, tiba-tiba kepala tuh musuh udah lepas duluan. Ini siapa yang melakukan? Nah, maka berdasarkan ayat ini berarti itu malah malaikat. Dan ciri kedua, jari-jarinya itu putus. Jari-jarinya putus. Nah, jadi banyak kejadian-kejadian yang mengagetkan para sahabat ketika para sahabat di tengah pertempuran mendengar suara yang berbeda dengan suara sahabatnya yang lain gitu. Ayo maju, ayo. Ini suara dari mana ini? Gitu. Seperti itu. Dan bagaimana juga Abbas, paman Rasulullah, itu juga bersaksi ketika dia menjadi salah satu tawanan dalam perang Badar ini. Jadi saya itu pertama kali yang menawan saya itu seorang sosok laki-laki besar gitu. Itu kuat sekali dia. Gitu. Tapi kok tiba-tiba saya diserahkan kepada sahabat ini gitu. Padahal yang awal menawan saya bukan tetapi adalah sosok laki-laki ya, yang dia lihat di antara para sahabat tidak ada yang seperti itu. Berarti itu malaikat. Itu malaikat. Nah jadi itu Allah mengijabah doa Rasulullah SAW ya, sehingga Allah turunkan pasukan berupa para malaikat. Para ulama mengatakan jadi instruksi ini secara khusus Allah berikan kepada malaikat di perang Badar. Di perang-perang yang lain Allah tidak instruksikan itu. Jadi kalaupun tetap malaikat diturunkan di beberapa perangan yang lain, tetapi tidak ada instruksi untuk membunuh. Untuk di perang Badar ada instruksi khusus untuk membunuh dengan cara memenggal kepala orang-orang kafir ya, dan memotong jari mereka sebagai tanda itu malaikat yang melakukannya. Nah, maka di tengah berkecamuknya peperangan itu juga kemudian Rasulullah SAW menginstruksikan kepada para sahabat untuk ini beberapa kejadian yang kemudian sangat menggugah keimanan ini. Jadi bagaimana keimanan perang Badar ini bukti keimanan yang kuat dari para sahabat. Kenapa? Karena memang sesuai dengan ucapan Utbah sebelumnya, tokoh kafir Quraisy. Jadi ketika dia lebih memilih untuk kembali ke Mekah daripada melanjutkan peperangan, gitu. Dia mengatakan, ya, saya juga sepakat dengan engkau atau Hakim bin Hizam. Ketika itu seorang tokoh yang lain mengatakan Hakim bin Hizam ngusulin pada Utbah untuk balik aja lah, nggak usah dilanjutkan peperangan. Toh kafilah dagang Abu Sufyan sudah selamat. Tapi kan kemudian dipaksa untuk tetap berangkat oleh Abu Jahal. Nah, salah satu alasan Utbah adalah karena yang kita hadapi adalah saudara-saudara kita sendiri. Ya, buat apa kita memaksa? Yang kedua, jumlah kita lebih banyak. Jumlah mereka lebih sedikit. Kalau kita menang, nggak ada bangga-bangganya gitu. Wajar karena jumlahnya banyak. Kalau kalah, malu-maluin. Ya, jumlah banyak tapi kalah. Menang tidak ada kebanggaan. Ya, itu kata Utbah. Maka bagaimana hal-hal itu terjadi dalam perang Badar ketika satu sama lain yang anaknya ada di pihak kafir, kemudian ayahnya di pihak beriman, atau sebaliknya ponakan juga dengan paman, itu terjadi di perang Badar. Nah, di antara catatan tentang hal-hal yang menggugah keimanan itu adalah kata Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, kita mencatat pertama ketika Rasulullah memberikan perlindungan kepada orang kafir. Yang pertama pamannya beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Jadi beliau berpesan pada sahabat, kalau kalian ketemu dengan Abbas, pamanku,
maka jangan dibunuh. Terus. Kenapa? Karena Abbas keluar dari Mekah ikut dalam peperangan ini, dia dipaksa. Dia dipaksa oleh Abu Jahal. Ya. Maka saya berpesan pada kalian, kalau ketemu Abbas jangan dibunuh. Dan ternyata tadi yang menawan Abbas pertama kali adalah malaikat. Jadi malaikat yang menawan, kemudian diserahkan kepada para sahabat. Yang kedua kata Rasulullah juga Abul Bukhturi. Ini Abul Bukhturi bin Hisham. Ya, ini ada cerita yang sebelumnya pernah kita kaji. Kenapa Rasulullah memberikan perlindungan kepada Abul Bukhturi? Karena Abul Bukhturi ini yang tidak sepakat dengan pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Bani Hashim. Ya, jadi Abul Bukhturi lah yang mempelopori agar boikot itu dibatalkan. Ya. Sampai-sampai karena dia nggak punya kekuatan, dia datang ke tokoh yang lain minta dukungan. Kurang, datang lagi yang lain, sampai kemudian berkumpullah kurang lebih 6 orang. Dan 6 orang inilah yang bereaksi terhadap boikot itu. Dan Rasulullah tahu, ingat bagaimana pembelaan seorang Abul Bukhturi bin Hisham. Maka meskipun dalam suasana perang, beliau tetap memberikan perlindungan kepada Abul Bukhturi. Jadi teringat dengan jasa seorang Abul Bukhturi. Maka ini diingat oleh para sahabat. Sampai akhirnya ada sahabat yang kemudian menemukan Abul Bukhturi di medan peperangan itu. Nah, saat melihat, dia tanya, "Anda Abul Bukhturi?" Kata sahabat Ansor ini, "Iya. Kami diberi pesan oleh Rasul agar melindungi engkau." Nah, kebenaran waktu itu Abul Bukhturi sedang berdua dengan sahabatnya. Nah, bagaimana dengan sahabatku ini? Nah, dia tidak masuk dalam perlindungan Rasulullah. Yang dilindungi hanya engkau. Ya, kami tidak boleh membunuhmu. Kalau begitu saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya terima kalau sahabat saya juga dilindungi. Ya, sesuai dengan pesan Rasul, sahabat itu menjalankan, enggak termasuk. Akhirnya Abul Bukhturi menolak dan menyerang sahabat ini. Mau nggak mau karena diserang, membela diri, akhirnya Abul Bukhturi dibunuh oleh sahabat ini. Nah, itu tentang Abul Bukhturi. Ingat, Rasulullah adalah orang yang tidak pernah melupakan jasa orang lain. Walaupun orang kafir, kalau dia berjasa, Rasul teringat sekali. Ya. Kemudian perlindungan seorang Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, di mana dia memberikan perlindungan kepada Umayyah bin Khalaf, tokoh kafir Quraisy, majikannya sahabat Bilal dulu. Ya. Jadi Umayyah ketika itu sudah bingung mau lari kemana. Nah, saat dia lagi bingung di kancah pertempuran itu, dia melihat sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Wah, ada sahabat saya ketika masih jahiliyah, gitu ya. Nah, jadi dua orang ini bersahabat. Maka dipanggillah Abdurrahman bin Auf. Begitu dipanggil, ya, dia katakan, "Tolong saya beli pelindungan saya. Kalau engkau memberi perlindungan pada saya, menjamin keamanan saya tidak dibunuh, maka saya bayar kamu. Saya ganti, saya bayar perlindungan jaminan keamanan itu dengan harga yang sangat mahal." Maka karena itulah kemudian Abdurrahman bin Auf mau menjamin. Yang paling kuat alasannya karena ini sahabatnya gitu. Maka akhirnya digandenglah Umayyah dengan anaknya ini oleh Abdurrahman bin Auf. Mau menuju ke Rasulullah, ke tendanya Rasul. Nah, ketika sedang berjalan menuju ke tendanya Rasul, ya, berpapasan dengan Bilal. Kata Bilal, "Wah, ini dia ini orang yang bahasa kita gua cari-cari dari tadi." Gitu. Ini dia.
Maka, "Hei, Umayyah," gitu. Di sini kita ketemu, saatnya kita bertarung. Tapi kemudian kata Abdurrahman bin Auf, Bilal, jangan macam-macam. Ini di bawah perhitungan saya. Ya, saya mau menemui Rasulullah, memberikan jaminan keamanan kepada Umayyah. Oh, nggak bisa, Bil, nggak bisa. Perang masih berlangsung. Kata Bilal, tidak, tetap saya memberikan perlindungan. Maka Bilal nggak putus asa. Gimana caranya biar Umayyah mati nih? Mati. Gitu. Akhirnya dia provokasi para sahabat yang ketika itu ada di sekelilingnya. Gitu. Ya terutama sahabat-sahabat Ansor. Para sahabat, ini nih orangnya kalau dia masih hidup kita nggak selamat, kita nggak tenang. Ini orang jahat banget. Gitu. Ya. Terus Abdurrahman bin Auf berusaha untuk tetap melindungi. Tapi karena Bilal terus memprovokasi para sahabat, akhirnya dikeroyoklah Umayyah oleh para sahabat itu. Nah, Abdurrahman bin Auf itu memberikan perlindungan sehingga para sahabat juga bingung, jangan sampai kena Abdurrahman bin Auf. Sampai akhirnya Umayyah terjatuh. Saat Umayyah terjatuh, kemudian Abdurrahman bin Auf ini melindungi, bertiduran di atas tubuh Umayyah. Nah, sahabat bingung lagi, mau gimana caranya gitu. Jangan sampai Abdurrahman bin Auf, sahabat kita terluka. Tujuan kita Umayyah. Maka akhirnya dicari cara ya, dari bawah. Ya, di bawah, bahkan riwayat mengatakan karena banyak yang ngeroyok gitu. Akhirnya Umayyah mati. Dan Abdurrahman bin Auf juga sedikit terkena sabetan pedang. Nah, jadi akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah mengampuni engkau wahai Bilal. Seperti itu. Artinya apa? Karena dia sempat melukai Abdurrahman bin Auf. Jadi mati. Kemudian yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Bagaimana dalam peperangan ini dia harus berhadapan dengan pamannya, yaitu Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Padahal Al-As ini orang yang ketika Umar baru masuk Islam, dia termasuk orang yang melindungi Umar saat Umar dikeroyok oleh orang-orang Mekah. Dia lindungi. Ketika itu Umar sedang berada di rumahnya, kemudian disatroni oleh orang-orang Mekah banyak banget, pengen membunuh Umar. Tapi ketika itu ada pamannya Al-As, ya, sehingga diusirlah orang-orang itu, dan mereka semua hormat kepada Al-As ini. Tapi ini peperangan, apalagi ketika itu Al-As tidak mau diajak untuk masuk Islam, maka tidak ada pilihan bagi Umar bin Khattab ketika dia harus membunuh pamannya. Ya. Jadi ini yang nanti kemudian kejadian-kejadian ini yang nanti menyebabkan turunnya firman Allah dalam surat Al-Mujadilah, gitu. Ayat yang terakhir. Ya. Jadi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Hai Muhammad, kata Allah, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka, paman-paman mereka sendiri, au abna'ahum, anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum, atau kerabat mereka sendiri. Nggak peduli. Kalau berbeda agama dan berada di kancah peperangan, tidak ada pilihan membunuh atau dibunuh. Dan itu bukti keimanan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana dia juga berhadapan dengan anaknya sendiri. Jadi ada anaknya Abu Bakar yang belum masuk Islam dan ikut dalam perang Badar, namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Gitu. Ya, tetapi ketika itu Abdurrahman selamat, tidak sampai
terbunuh. Dia menjadi tawanan perang nanti. Ya, jadi ketika itu ayahnya sudah mengajak untuk dia masuk Islam, tapi dia menolak. Bahkan dia mencaci maki ayahnya. Diam kau, laki-laki tua dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada pilihan. Tapi kemudian tidak sampai terbunuh dan dia menjadi tawanan perang Badar. Dan pada akhirnya nanti dia juga masuk Islam. Kemudian sahabat Mus'ab bin Umair, dia juga berhadapan dalam perang Badar ini dengan saudara kandungnya, yaitu Abdul Aziz bin Umair. Kakak adik berhadapan. Ya. Itu yang terjadi antara sahabat Mus'ab bin Umair. Kemudian juga Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini anaknya Utbah, saudara kandungnya Hindun. Ya. Jadi adik iparnya atau kakak iparnya dari Abu Sufyan. Jadi anaknya Utbah ada satu yang masuk Islam, yaitu Huzaifah. Ketika itu dia harus melihat bagaimana ayahnya mati di tangan sahabatnya sendiri. Kan ketika perang tanding begitu, Hamzah lawan Syaibah, pamannya Huzaifah. Kemudian saudaranya Huzaifah yaitu Walid bin Utbah berhadapan dengan Ali, perang tanding. Kemudian ayahnya berhadapan dengan Ubaidillah bin Haris, sepupunya Rasulullah. Dan semuanya ketiga-tiganya itu mati. Bagaimana di perang Badar ini dia menyaksikan ayahnya mati, pamannya mati, saudara kandungnya mati. Maka inilah nanti tiga sosok inilah yang menumbuhkan rasa dendam yang luar biasa seorang Hindun, dan dia nanti lampiaskan di perang Uhud. Bagaimana dia lampiaskan dendamnya dengan merobek dada paman Rasulullah, karena Hamzah lah yang membunuh pamannya. Hamzah yang membunuh pamannya, itu Syaibah bin Utbah. Nah, ini luar biasa, Pak, kejadian yang menggugah iman. Bagaimana para sahabat mampu membuktikan keimanan mereka di perang Badar ini. Ya. Kemudian ketika perang usai, kaum Quraisy lari, ya. Jadi sampai digambarkan oleh salah seorang dari mereka yang kemudian nanti masuk Islam. Jadi aku tidak pernah melihat ada orang lari dari medan pertempuran sebagaimana larinya seorang wanita. Jadi saking takutnya tuh lari mereka pasukan Quraisy. Padahal jumlah pasukan mereka lebih banyak. Tapi mereka lari ketakutan luar biasa. Maka setelah mereka lari itulah kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat pertama untuk mencari korban-korban dari kaum muslimin, dan ketika itu jumlahnya cuma 14. 6 muhajirin dan 8 ansor. Sementara dari kaum Quraisy itu ada 70 yang mati. 70 yang mati, 70 yang tertawan. Nah, yang mati ini dimasukkan ke dalam sumur, lubang dijadikan satu, orang-orang kafir semuanya, ya, di dalam dilemparkan ke dalam sumur di Badar. Jadi kalau kita ke sana bisa dilihat itu daerahnya seperti itu. Dan ketika Rasulullah sudah semua mayat-mayat orang Quraisy itu dimasukkan ke dalam sumur Badar, maka ketika itu terlihat dan terdengar oleh para sahabat itu bagaimana Rasulullah seperti berdialog dengan mayat-mayat yang dilemparkan ke dalam sumur tadi. Kata Rasulullah, ya fulan ibn fulan, ya fulan ibn fulan, disebutkan satu persatu, termasuk Abu Jahal, ya, semuanya mayat Abu Jahal dipanggil oleh Rasulullah. Ya. Jadi aisarukum annakum ata'tumullah wa rasulah, ya. Apakah kalian sudah bergembira, ya. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Ketahuilah sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, ini ngomong nih sama mayat-mayat,
Gitu. Ya, sesungguhnya kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami, bahwasanya janji itu benar. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kamu juga sudah mendapatkan janji itu? Ya, janji dari sesembahan kalian, ya, bahwasanya kalian akan begini dan begini, apakah sudah dapat? Jadi Rasulullah berdialog dengan mayat tadi. Mayat-mayat orang kafir. Maka ketika itu Umar bertanya, faqala Umar berkata, "Ya Rasulullah, matu kalimu min ajsadi la arwaha laha." Ya Rasul, kenapa engkau bercakap-cakap dengan jasad-jasad yang sudah nggak ada ruhnya gitu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Ma antum bi asma lima aqulu minhu. Kalian itu tidaklah lebih mendengar ucapanku dibanding mereka. Jadi artinya kalau ketika itu orang-orang sahabat-sahabat yang hadir saat Rasulullah mengajak dialog mayat-mayat orang kafir di Badar itu mendengar ucapan Rasulullah, ternyata mayat-mayat itu jauh lebih mendengar ucapan Rasulullah. Maka dari sini menjadi dalil, Pak. Jadi orang yang mati itu dengar. Ya, dengar. Cuma mereka tidak bisa menjawab. Gitu ya. Di dialog itu ada. Mereka dengar. Nah, nanti bisa dibaca lengkap di buku tentang judulnya tentang ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Itu lengkap sekali tentang masalah ruh itu. Ya, termasuk tadi dibahas tentang ini, ya, ini menjadi dalil bahwasanya orang yang sudah mati itu mendengar ucapan orang yang masih hidup. Termasuk di situ juga dibahas apakah ruh orang yang masih hidup saat lagi tidur ketemu dengan ruh orang yang sudah mati. Ibnu Qayyim ketemu, bisa bertemu. Maka bisa jadi ada kita mimpi, dalam mimpi itu ketemu dengan orang-orang yang sudah mati. Ngomong, bahkan dia dialog gitu. Di mimpi itu kita berdialog, dan itu benar, gitu, bisa ketemu. Jadi walaupun kita membahas tentang ruh ini, Allah tidak banyak berikan ilmu buat kita, gitu ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah kepada Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Tapi Ibnu Qayyim dalam bukunya banyak banget itu, tentu disandarkan kepada dalil-dalil yang ada. Ya. Jadi tentang ruh banyak dibahas, gitu. Termasuk betul kata ada bagaimana penghuni kubur, apakah dia akan terus keadaan seperti itu yang disiksa, gitu. Yang oleh yang disiksa, apakah dia akan mengalami siksaan terus, gitu. Nah, ada kalanya ini pentingnya orang yang masih hidup, ya mereka mendoakan orang yang sudah mati, bahkan beramal atas nama orang yang sudah mati. Karena itu nanti sampai. Jadi ada kalanya penghuni kubur itu akan merasakan terang yang luar biasa. Berarti itu ada kiriman dari orang yang masih hidup, ya, yang di alam kubur tadi, ya. Kemudian nanti kok biasa-biasa saja, berarti nggak ada kirim-kiriman ini. Gitu. Makanya penting minimal doa, Pak. Doa. Ya, Rasulullah saja begitu. Kalau nggak punya duit buat ngorbanin, gitu, doa minimal. Ini korban enggak, duit kagak. Gitu. Apa korban enggak, doa kagak, gitu ya. Seperti itu.
Kan Rasul gitu. Rasul ketika selesai menguburkan mayat, beliau mengajak para sahabat berdiri. Ya. Lalu ketika itu kata Rasul, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innal an yus'al. Gitu. Mintakan ampun buat saudaramu yang baru dikubur ini. Dan mintakan pula kepada Allah agar Allah memberikan keteguhan padanya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Itu karena sebentar lagi dia akan ditanya. Ini pertama Rasul katakan mintakan ampun. Mintakan ampun. Jadi itu penting. Apalagi yang rutin mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, itu jangan dilewatin doa itu. Ya, jangan dilewatin. Kata seorang ulama, ketika kita mendoakan orang tua kita sehari 5 kali sesuai dengan sholat 5 waktu, maka jangan anggap kita sudah menjadi anak yang berbakti. Kenapa? Karena orang tua kita ketika masih hidup, mereka jauh lebih banyak mendoakan kita. Ya, jadi di setiap ucapan mereka adalah doa buat kita. Tidak harus menunggu waktu sholat. Kalau kita doainnya sholat doang. Itu juga kalau ingat gitu ya. Jadi kalau ingat. Boleh kalau buru-buru. Assalamualaikum, ya. Allahumma lantas jalan. Nah itu, jangan. Jadi 5 kali aja sebenarnya masih kurang dan belum dianggap kita sebagai anak yang berbakti. Jadi teruslah memohonkan ampun untuk orang tua kita, lebih-lebih kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi jangan lewatkan doa itu. Karena itu akan sampai dan menerangi kubur-kubur mereka. Jangan ya. Jadi penting sekali itu. Ya. Kita belajar dari sini gitu. Jadi bahwasanya ruh itu seperti itu. Dan di mana ruh disimpan oleh Allah saat mereka sudah mati, tergantung gitu. Kalau para syuhada tentu tempatnya eksekutif gitu ya. Jadi tidak disatukan semua gitu. Nah, kalau yang bukan syuhada dia beriman, ya tidak digabung dengan syuhada. Apalagi orang kafir, tidak akan digabung dengan orang beriman. Beda seperti itu. Nah jadi ini kita belajar dari Nabi ini, apa yang katakan Nabi kepada para mayat di perang Badar, ya bisa diajak dialog. Itu bisa dia. Makanya kan doa ke kuburan apa? Ya, begitu kita masuk kubur apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Ya kan gitu. Keselamatan buat kamu wahai ahli kubur. Itu kalau mereka nggak dengar, ngapain Nabi nyontohin ucapan begitu? Mereka ada dengar dan mereka jawab. Cuman masalahnya kita nggak dengar. Kalau kita dengar, balik lagi kita. Nggak jadi ziarah. Kok saya salah mau jawab gitu ya. Gitu. Karena memang Al-Quran menyebutkan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, jadi antara kita dengan mereka itu ada yang membatasi, ada barzah namanya, ada batas. Ya, barzah itu batas, maka disebut alam barzah atau alam kubur nama lainnya. Gitu. Bagaimana Ustadz? Yang mati nggak dikubur, berarti nggak ada di alam kubur dong. Gitu. Ya, enggak, pemahamannya nggak begitu. Gitu. Makanya kan ada istilah alam kubur, ada istilah alam barzah. Tetap alamnya ada, gitu. Walaupun dia tidak dikubur, gitu.
walaupun tidak dikubur. Tetap nanti ruhnya Allah yang genggam seperti itu. Nah ini dialog Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir. Maka di satu sisi bagaimana orang-orang Mekah menerima kabar kekalahan ini dengan penuh kekecewaan. Ya. Jadi bahkan mereka berkabung. Ya. Lama sekali berkabung. Baru mereka nanti bangkit ketika di perang Uhud. Ya. Menghilangkan kesedihan mereka. Ya. Jadi luar biasa berdukanya mereka. Sementara Madinah menerima kabar kemenangan. Nah, Rasulullah mengutus 2 sahabat untuk menyampaikan kabar kemenangan ini ke Madinah. Ada yang diutus oleh Nabi ke Madinah dataran tinggi, ada yang Madinah dataran rendah, yang kampung ya. Jadi begitu, dan satu sahabat ketika itu menunggangi untanya Nabi, gitu. Maka orang-orang Madinah yang belum masuk Islam, yang nanti menjadi orang-orang munafik, ya, itu mengira bahwasanya Rasulullah mati di perang Badar. Itu. Buktinya apa? Loh, itu dia nunggangin tunggangannya Rasulullah, tunggangan Muhammad. Berarti Muhammad mati. Ya. Jadi baru melihat, kemudian orang-orang ini yang bakal jadi orang munafik nyebarin berita tuh di Madinah. Ya, Muhammad mati gitu. Karena memang mereka pengennya kaum muslimin kalah seperti itu. Tapi ternyata dijelaskanlah oleh 2 sahabat ini. Dan bagaimana Madinah menerima kabar kemenangan ini dengan gembira yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya Nabi pun bergerak menuju Madinah, ya, kembali ke Madinah. Dalam perjalanan ada 2 tokoh Quraisy. Jadi dari 70 tawanan itu ada 2 tokoh Quraisy, namanya Nador bin Haris dan Uqbah bin Mu'id. Ini 2 orang yang benci banget sama Rasulullah. Bahkan Uqbah bin Mu'id dalam bahasan kita sebelumnya pernah melilitkan tali ke leher Rasulullah. Rasulullah ditarik sampai susah. Bahkan Rasulullah pernah ketika beliau lagi sujud, ya, kemudian leher beliau itu diinjak dengan kerasnya. Saking kerasnya sampai mata beliau mau keluar gitu. Saking beliau menahannya. Itu dilakukan oleh Uqbah bin Mu'id. Satu lagi Nador bin Haris. Maka untuk dua orang ini di tengah perjalanan dieksekusi mati, tidak diampuni. Gitu. Nggak boleh ditebus. Kenapa? Kok beda perlakuannya? Kalau bahasa kita sekarang, 2 orang ini penjahat perang. Bahasa sekarang nih, penjahat perang nggak ada ini, dia ada ada hukum sendiri. Gitu. Jadi kenapa kok nggak diampuni? Yang lain diampuni gitu. Yang lain boleh ditebus. Ini 2 orang ini penjahat perang. Maka Ali diperintahkan, Ali eksekusi. Maka dipenggalah 2 orang ini. Mati. Nador bin Haris dan Uqbah bin Mu'id. Yang tokoh Quraisy ini di tengah perjalanan. Baik Bapak hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah habis. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sudah masuk Isya ya Pak? Sudah belum? 2 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Ada Pak? Atau ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu boleh terkait dengan materi kita atau di luar materi kita. Lumayan 3 menit. Ya. Iya. Sama di perang Badar, walaupun
Walaupun malaikat turun ribuan, gitu, tapi kan tidak mati semua orang kafir. Gitu. Kalaupun memang di Palestina kejadian seperti itu, dan itu tidak mustahil, karena memang ayatnya juga buat orang beriman. Jadi kalau beriman itu berarti tidak hanya di masa itu. Selama dia beriman, maka di zaman kapanpun bisa saja dalam sebuah peperangan yang mereka lewati ada malaikat yang Allah turunkan. Tsumma anzalallahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam taroha. Ya, kemudian Allah turunkan sakinah ya kepada rasulnya, kepada orang-orang beriman, dan Allah turunkan, Allah kirimkan pasukan yang kalian tidak bisa melihatnya. Jadi kan walaupun ayat ini turun terkait dengan perang Hunain gitu dan peperangan-peperangan yang lainnya, tetapi ini juga berlaku umum kan gitu. Jadi bentuk pertolongan Allah kepada orang beriman saat diantaranya dalam peperangan, bagaimana Allah turunkan ketenangan itu dan Allah kirimkan pasukan berupa para malaikat. Tapi seperti perang Badar nggak juga dihabisin semua ya, buktinya dari 1000 pasukan Quraisy yang mati cuma 70 dan 70-nya ditawan. Jadi lebih banyak yang lolos, seperti itu, banyak yang lolos. Begitu juga dengan Palestina. Nanti kalau dihabisin semua malaikat Yahudi, kita nggak ada ladang perjuangan gitu. Ya, sengaja. Ya, jadi kenapa dijadi konflik terus? Ya, istilah bahasa sekarang konflik ya di Palestina. Ya memang itu akan terus terjadi sampai menjelang kiamat. Ya, karena itu menjadi ladang perjuangan kita. Buat mereka yang dekat tinggal di sana langsung berhadapan, buat kita adalah untuk berdonasi, mendoakan. Kan terus ada seperti itu. Saya pernah katakan Palestina akan terus membara sampai akhir zaman. Karena itu sudah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.